dari kelas 1 PK2 nomor absen 04. Jenis manajemen dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ada manajemen sumber daya manusia, yaitu pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Nah, jadi manajemen sumber daya manusia pada dasarnya tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen sumber daya manusia tersebut. Dan manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi, yaitu untuk mendapatkan sumber daya manusia terbaik untuk menjalankan perusahaan atau bisnis yang sedang dijalankan, serta bagaimana cara mengaturnya. Dan manajemen sumber daya manusia tersebut terdiri mulai dari seluruh karyawan, staf, sampai dewan direksi, juga dewan eksekutif lainnya. Yang kedua itu ada manajemen operasional, yaitu pengelolaan yang menyeluruh dengan optimal pada sebuah masalah tenaga kerja, peralatan, mesin, dan bahan baku yang diperjualbelikan kembali. Sebagai contoh, kegiatan manajemen operasional dalam aktivitas perusahaan seperti pengubahan input bahan baku, energi, kebutuhan konsumen, informasi, kemampuan perusahaan, keuangan perusahaan, dan lainnya menjadi output konsumen. Nah, mengapa manajemen operasional begitu penting? Karena manajemen ini membantu beberapa bidang pengelolaan operasional, seperti membantu perusahaan mencapai tujuan, membantu meningkatkan produktivitas kerja, membantu meningkatkan niat baik, membantukan motivasi karyawan. Dan tujuan manajemen operasional perusahaan adalah meminimalkan biaya produksi, juga menghindarkan pemakaian sumber daya secara berlebihan. Lalu agar mencapai tujuan tersebut, manajemen operasional memiliki beberapa fungsi yang mencakup bidang seperti keuangan, strategi, operasional, desain produk, dan mempertahankan kualitas serta prediksi. Ketiga ada manajemen pemasaran, yaitu suatu proses analisis perencanaan sampai dengan pengendalian kegiatan pemasaran. Manajemen pemasaran yang baik akan menentukan keberhasilan suatu perusahaan di masa mendatang. Untuk membangun manajemen pemasaran yang baik, tentunya harus ada analisa, perencanaan, penerapan, controlling pada semua rencana. Jika semua sudah dilakukan dengan benar, maka perusahaan bisa berkembang lebih baik. Lalu manajemen memiliki tujuan untuk mengetahui konsumen dengan baik sehingga perusahaan dapat menawarkan barang atau jasa serta pelayanan agar konsumen tetap loyal dan konsumen terus meningkat. Sebagai contoh, misalnya sebuah perusahaan jasa desainer, maka hal penting yang harus dilakukan dalam kegiatan manajemen adalah menyusun strategi pemasaran, misalnya menawarkan produk atau jasa melalui jaringan online, memberikan diskon paket desain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, lakukan semua rencana tersebut secara sistematis dan awali apakah strategi tersebut dapat menarik perhatian pelanggan atau tidak. Jika tidak, maka lakukan evaluasi agar kegiatan pemasaran bisa lebih efektif. Keempat ada manajemen keuangan, yaitu aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, dan mengelola keuangan tersebut. Ya, jadi manajemen keuangan itu memiliki fungsi, yaitu memastikan bahwa semua kegiatan tentang perusahaan itu dilakukan dengan memaksimalkan dana dan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan secara ekonomi, mulai dari perencanaan modal sampai yang paling akhir, yaitu pencatatan pemasukan dari penjualan suatu produk. Jenjang manajemen itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, manajemen puncak. Manajemen puncak itu adalah tingkatan manajemen yang paling tinggi. Manajemen puncak ini terdiri dari dewan direksi, direksi utama, dan anggota eksekutif atau dewan lainnya. Yang kedua ada manajemen menengah, yaitu biasanya memimpin suatu divisi atau departemen. Contohnya, saat manajemen puncak membuat suatu kebijakan, maka manajemen menengah itu bertugas untuk menjalankan dan meneruskan kebijakan tersebut. Yang ketiga ada manajemen pelaksana, yaitu bertugas menjalankan rencana-rencana yang dibuat oleh manajemen menengah. Selain bertugas melaksanakan rencana yang dibuat oleh manajemen menengah,
Manajemen pelaksana juga bertugas mengawasi dan bertanggung jawab pada manajemen menengah. Jadi manajemen pelaksana bertanggung jawab terhadap manajemen menengah, lalu manajemen menengah bertanggung jawab terhadap manajemen puncak, dan manajemen puncak bertanggung jawab terhadap rapat umum yang memegang saham atau pemilik perusahaan. Keterampilan yang dibutuhkan, yang pertama itu ada keterampilan konseptual, yaitu kemampuan dalam membuat konsep, ide, gagasan yang berkaitan dengan perusahaan. Sebagai contoh keterampilan konseptual, saat suatu manajer membuat suatu konsep kerja baru untuk peluncuran produk baru, manajer tersebut harus membuat rencana peluncuran mulai dari segmenting, targeting, dan positioning. Ada keterampilan komunikasi, yaitu manajer harus mampu berinteraksi dengan banyak orang, seperti karyawan dan lain-lain. Sebagai contoh, saat seorang manajer harus mengomunikasikan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh dewan dan direktur utama kepada staf dan karyawan lainnya, maka manajer tersebut harus menyampaikan kebijakan tersebut menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga ada keterampilan teknis. Jadi di sini itu kemampuan dalam bidang teknologi informasi. Contohnya saat seorang manajer memberitahu cara menggunakan alat baru yang ada di perusahaan. Yang keempat, keterampilan manajer waktu. Jadi seorang manajer itu harus bisa mengalokasikan waktu dengan baik untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sebagai contoh, saat seorang manajer bergabung dalam menyusun rencana suatu proyek peluncuran produk baru, maka seorang manajer harus bisa mengalokasikan waktunya antara menyusun dan mengkoordinasi proyek peluncuran produk baru dan juga tugasnya sebagai manajer dalam suatu perusahaan. 5. Keterampilan membuat keputusan. Jadi manajer itu harus mengambil keputusan tidak secara terburu-buru dan harus bijaksana. Sebagai contoh, di saat seorang manajer harus bisa mengambil keputusan dalam keadaan yang mendesak. Jadi seorang manajer harus memiliki kemampuan berpikir cepat dan menemukan solusi dalam pemikiran cepat tersebut. Yang keenam ada keterampilan kepemimpinan. Jadi manajer itu harus memimpin para karyawannya agar mencapai suatu tujuan operasi perusahaan. Contohnya saat seorang manajer bertanggung jawab atas suatu proyek besar yang diadakan oleh perusahaan tersebut, maka seorang manajer harus dapat memimpin dan mengkoordinir orang yang tergabung dalam proyek tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang saya sampaikan? Ya, saya Nadia Putri ingin bertanya mengenai apa saja contoh iklim yang menjadi target pasar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Seni. Contoh iklim yang menjadi target pasar di Indonesia itu ada dua, yaitu iklim kemarau dan iklim hujan. Jadi perusahaan tersebut harus menyesuaikan iklim tersebut untuk konsumen di Indonesia. Apakah jawaban saya sudah menjawab pertanyaan Anda? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.